Nanti kalau bohong pasti ketahuan. Makanya nggak bohong beliau ini. Ya. Jadi Imaduddin mengatakan, kitab apa tadi? Al-Jawhar Al-Kashaf tidak diterima. Kenapa? Karena Al-Khatib hidup bareng dengan Ali As-Sakron. Ada indikasi tertindas katanya. Indikasi tertindas. Ini dipakai untuk menolak Jawhar Al-Kashaf. Tapi anehnya, ketika Imaduddin ini mengagungkan kitab Sajarah Mubarakah dan mengatakan anak Abdullah, anak Ahmad bin Isa cuma 3 tanpa mencantumkan Abdullah, dia mengatakan dari mana Ar-Razi itu menyebutkan anaknya cuma 3, anaknya Ahmad bin Isa cuma 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahu wa wala ma ba'du. Sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa, para sahabat yang telah mendukung channel kami. Jazakumullah ahsanal jasa. Dan bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Baiklah para pemirsa, sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kami membawakan sebuah video ini tentang nasab. Ini seorang ustadz membongkar apakah benar, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau dengan apa namanya ya, ketentuan-ketentuan ilmiah tesis yang dibuat oleh Kiai Haji Imaduddin, tesis yang membatalkan nasab Sadah Mbak Alawi. Mari kita simak videonya. Sampai harus tahu saya telah membaca kitab ini berulang. Ya. Sebenarnya kitab Al-Barqah ini ditulis oleh Al-Habib Ali As-Sakron untuk menyebutkan sanad keilmuan beliau tentang libasul khirqah, memakai pakaian sufi, lalu diikuti dengan menulis biografi masing-masing guru beliau sampai Rasulullah SAW. Dan dalam kitab ini tercantum dengan jelas nama Abdullah bin Isa, bukan Ubaidillah seperti pembalanya yang mengatakan Ubaidillah adalah tokoh fiktif yang dimunculkan dalam kitab Al-Barqah ini. Keliru. Dalam sanadnya tidak ada nama Ubaidillah, tapi Abdullah. Memang Abdullah inilah Ubaidillah. Tapi Imaduddin keliru mengatakan Ubaidillah dimunculkan oleh Habib Ali As-Sakron. Keliru. Ya, kita lihat halaman 37 sampai 38. 37 sampai 38. Tuh, ayo kita lihat bareng-bareng ini. Mantep. Ya, yuk kita simak bersama-sama bagaimana tentang pemaparan dari Ustadz ini ya. Ya, yang tidak ngerti agama jangan berkomentar yang macam-macam. 37, 38. 37 sampai 38. Walabistu ana wasaykhuna akhi Abdullah bin Abi Bakrin. Walabistu ana wasaykhina akhi Abdullah bin Abi Bakrin min yadi walidina. Saya memakai hirqoh dan saudaraku Abdullah dari bapak saya. Ingat, ini nyebut sanad dan nasab. As-Syekh Abi Bakar bin Syekh Abdullah Al-Kutub yang punya julukan Al-Idrus. Walabisna aidon al-khirqoh as-sahirah min yadi Syekh Al-Qudwa amina wasaihina Abi Hafsin Umar bin Syekh Abdurrahman. Jadi dari dua orang, dari bapaknya dan dari pamannya, yaitu Umar bin Syekh Abdurrahman As-Sidaq. Lalu keduanya ini
Oh, bukan 37 ya. 47 dan 48. Keliru. 47 dan 48. Dengarkan. Keliru nulis biasa. Keliru ngomong juga biasa. Yang penting mau tobat, mau insaf bahwa ada kekeliruan gitu. Coba ini, walabistu ana wasayhuna ahi Abdullah bin Abi Bakrin min yadi walidina. Kita baca bareng-bareng saja ini. Apa ada Ubaidillah yang dicantolkan, yang dimunculkan? Bukan Ubaidillah, bukan menghusnudoni Abdullah sebagai Ubaidillah yang ada dalam kitab As-Suluk. Katanya Imaduddin Ali As-Sakron ini punya kakek-kakek namanya Ubaidillah, sehingga terus yang di As-Suluk karangannya Al-Janadi di situ menyebutkan Abdullah terus dihusnudoni sebagai Ubaidillah. Keliru, di sini tidak nyebut Ubaidillah tapi Abdullah. Nah, ini yang disembunyikan oleh Imaduddin. Walabisna al-khirqah asyahira min yadi Syekh al-Kabir al-Qudwah Amina wa Saykhina Abi Hafsin Umar bin Syekh Abdurrahman As-Segaf. Saya pernah ke sana, ke makamnya Syekh Abdurrahman As-Segaf. Sudah pernah. Ada di Zambar. Walabisa as-Saykhoni al-Jalilani as-Syekh Abu Bakr wa Syekh Umar min yadi walidihima as-Syekh Kutab Abdurrahman bin Syekh Muhammad bin Alawi bin Ali bin Alawi. Lalu kedua bapak dan paman saya itu memakai hirqah dari orang tuanya, yaitu Abdurrahman. Walabisa Syekh Abdurrahman As-Segaf menjadi walidihi as-Syekh Jamaluddin Muhammad bin Ali. Lalu Habib Abdurrahman memakai hirqah itu dari orang tuanya as-Syekh Jamaluddin Muhammad bin Ali. Walabisa Syekh Muhammad bin Ali min yadi walidihi as-Syekh Ali bin Alawi. As-Syekh Muhammad bin Ali memakai hirqah dari orang tuanya Syekh Ali bin Alawi. Wa min yadi amihi dan dari tangan pamannya as-Syekh Abdullah bin Alawi. Lalu walabisa as-Syekhoni, kedua Syekh tadi yang agung, yaitu Syekh Ali bin Alawi dan Syekh Abdullah bin Alawi dari tangan orang tuanya, yaitu Syekh Alawi. Walabisa Syekh Alawi dan Syekh Alawi memakai hirqah Syekh Alawi ini dari tangan orang tuanya, ayah Syekh Faqih Jamaluddin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alawi. Wali Syekh Faqih filubsil hirqah asyarifah turukun kathirah. Syekh Faqih ini dalam memakai hirqah punya jalur yang banyak sekali. Cuma di sini beliau mengatakan yang paling pas karena punya nasab, punya sanad, silsilatul hirqah yang terkenal, beliau ini Syekh Jamaluddin Al-Faqih tadi, Syekh Jamaluddin Al-Faqih Muhammad bin Ali memakai hirqah min yadi walidihi as-Syekh Ali. Dan Syekh Ali memakai dari tangan orang tuanya Syekh Al-Allamah Jamaluddin Muhammad bin Ali, Sohib Mirbat. Mirbat ini kalau zaman dulu namanya Dhofar. Makanya ada kalung Ad-Dhofari. Zaman dulu, zaman Nabi, Mirbat ini Dhofar, kota Dhofar. Tapi sekarang disebut Mirbat. Lalu Jamaluddin Sohib Mirbat, Muhammad bin Ali Sohib Mirbat ini memakai dari siapa? Orang tuanya, Syekh Allamah Ali bin Alawi. Syekh Ali bin Alawi ini siapa? Wa walladzi idza qala fi sholatin aw ghariha wa huwa fi baladi tarim aw ghariha assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sami jawaban nabi. Ini Al Habib Ali bin Alawi ini kalau baca assalamu alayka ayyuhan nabi, dia langsung turun nabi jawab wa alaikassalam. Bon. Walabisa Syekh Ali memakai hirqah dari siapa nih? Syekh Ali bin Alawi dari tangan orang tuanya, yaitu Syekh Alawi bin Muhammad. Syekh Alawi bin Muhammad memakai dari tangan orang tuanya, yaitu Syekh Muhammad bin Alawi. Syekh Muhammad bin Alawi memakai hirqah dari tangan orang tuanya, yaitu Syekh Alawi bin Syekh Abdullah bin Ahmad. Abdullah bin Ahmad. Tuh, lihat. Bukan Ubaidillah. Tidak nyantolkan Ubaidillah. Tidak. Nasab beliau, orang tua beliau bukan Ubaidillah, tapi siapa? Abdullah. Cuma Abdullah ini saking tawaduknya, ini nanti ada di halaman selanjutnya, ya. Jadi yang ada di nasabnya Ali As-Sakron bukan Ubaidillah, tapi siapa? Abdullah ini bin Syekh
Abdullah bin Ahmad. Lalu wala bisa Alawi memakai dari Abdullah dari orang tuanya yaitu Syekh Abdullah, ya. Syekh Alawi memakai dari orang tuanya yaitu Syekh Abdullah. Syekh Abdullah memakai dari orang tuanya yaitu Ahmad bin Isa. Ya. Urut mau enggak nih? Urut dari orang tua sampai kepada Kanjeng Nabi ini. Jadi yang ada dalam kitab Al-Barqah ini bukan Ubaidillah. Nasabnya Ali As-Sakron, Habib Ali As-Sakron bukan Ubaidillah terus menghusnudoni dalam kitab Asluk kok ada Abdullah ya. Wah, berarti Abdullah ini adalah Ubaidillah kakekku. Orang koyo ngono. Yang ada di sini dalam kitab Al-Barqah ini adalah Abdullah, bukan Ubaidillah. Tapi Ubaidillah inilah yang terkenal dan ditulis oleh orang-orang Yaman, Hadramaut. Orang Hadramaut itu gitu nyebutnya Ubaidillah. Jadi yang terkenal di Hadramaut yang ditulis ini adalah halaman 150, ya, 150. Yang ditulis adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ubaid bin Ahmad bin Isa. Tapi yang dimaksud ini adalah Abdullah. Kenapa kok dibaca Ubaid? Karena saking tawadhunya beliau ini tidak mau disebut Abdullah, maka ditasyir Ubaidillah. Ubaidillah artinya hamba kecil Allah. Saking tawadhunya beliau mengatakan demikian. Oh, jelas nggih? Ya, tertolak sudah anggapan Ubaidillah atau Abdullah itu dimunculkan oleh Ali As-Sakron, tertolak. Yang nolak ya sini sendiri. Ini kekurang telitian dalam memahami teks karena terlanjur sejak awal siapa namanya Imaduddin ini sudah mengatakan sejak awal dia punya apa namanya kesimpulan bahwa Abdullah bukan anaknya Ahmad bin Isa. Yang kedua, Habib Ali As-Sakron tidaklah menulis kitab Al-Barqah ini dengan ngawur tanpa referensi, bukan. Habib Abdul Ali ini hafal Quran, waliullah, pakar hadis, orang tek. Ini tidak nulis kitab Al-Barqah dengan ngawur. Saya sudah baca kitab ini dan di situ sering beliau ngutip kolafi. Salah satunya adalah kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Nah, kitab ini ya ditulis oleh Al-Janadi wafat tahun 732. Dengan jelas di kitab ini ya disebutkan adanya Abdullah bin Isa, halaman 150. Silahkan dilihat di sini. Ya, di sini langsung dilihat. Katanya ini nukilnya Habib Ali As-Sakron. Kalau kitab ini tidak ditulis ngawur, langsung ada tokoh fiktif dimunculkan, tidak. Coba ini. Waqad fahimta mimma taqaddama awalan mangkulan min tarihil janadi wa talhisil awaji wa sabaqa bihil kalam fi tarjamatil Imam Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad Jadid annahu Abdullah bin Ahmad bin Isa haitsu qala al-Janadi fi tarihihi wa minhum Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Makniyu atau al-Mukanna bi Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Abdullah bin Ahmad bin Isa. Sama seperti yang ada dalam sanadnya Ali As-Sakron di sini. Juga mengatakan Abdullah, tidak mengatakan Ubaidillah. Berarti ya, tuduhan Ali As-Sakron yang mengatakan Ubaidillah dimunculkan oleh siapa? Ali As-Sakron, tuduhan Imaduddin yang mengatakan Ubaidillah dimunculkan oleh Ali As-Sakron, ini jelas tuduhan yang sangat keliru sekali. Nah, kitab
apa namanya As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk yang dikarang oleh Al-Janati ini dicoba untuk dikaburkan oleh Imaduddin dengan mengatakan bahwa As-Suluk ini punya 3 manuskrip. Nah, lihat videonya. Manuskrip pertama di Paris. Dan manuskrip ini tidak menyebutkan Abdullah, cuma menyebutkan Jadid bin Ahmad bin Isa. Apa ono Jadid bin Ahmad bin Isa? Nek gak ngelewati Abdullah, ra ono. Tapi kitab yang lain yang 2 menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa. Tapi anehnya Imaduddin ini tetap memakai yang pertama, padahal bertentangan dengan yang. Lalu yang benar mana ini antara 3 manuskrip ini? Yang benar adalah manuskrip yang mengatakan Jadid bin Abdullah bin Ahmad. Kok bisa? Karena kitab ini, kitab As-Suluk, sudah dicetak di Son'a, ibu kota Yaman, oleh Maktabah Al-Irsyad tahun 1995 Hijriah dan ditahqiq oleh Muhammad bin Ali bin Hasan. Dan di dalam kitab itu tetap menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa, boten Jadid bin Ahmad bin Isa. Kitab ini telah ditahqiq. Berarti yang benar adalah manuskrip, bukan yang Paris, tapi selain Paris, yang menyebutkan Jadid bin Abdullah. Nah, Abdullah ini punya anak banyak, ya, termasuknya nanti Awi, itu loh, ya. Di Asri, itu anaknya banyak, tidak cuma 1. Oh. Berarti ucap Imaduddin yang mengatakan Ubaidillah adalah tokoh fiktif yang dimunculkan oleh siapa tadi? Habib Ali As-Sakron, ini adalah pendapat yang ditolak. Paham sudah? Nomor 3, Imaduddin mengatakan begini, kitab-kitab yang lebih muda dari As-Sajarah Al-Mubarakah ditolak karena hanya menukil dari Al-Barqah dan Al-Jauhar Al-Kasyaf. Ini pendapatnya Imaduddin. Dia ingin menetapkan keinginannya bahwa Abdullah itu bukan anak bin Isa. Tapi ketolak kabeh tadi kan ya. Berarti Abdullah tetap anaknya Ahmad bin Isa. Karena ingin menetapkan ini, Imaduddin itu mengatakan kitab-kitab yang lebih muda dari Sajarah Mubarakah ini ditolak karena hanya menukil dari Al-Barqah dan Al-Jauhar Al-Kasyaf. Apa demikian? Apa kitab-kitab yang lebih muda dari Al-Sajarah Mubarakah ya hanya menukil dari Al-Jauhar Al-Kasyaf? Jawabannya tidak, dan ini jelas-jelas keliru. Tadi As-Suluk ini jauh lebih muda daripada Al-Barqah. Al-Barqah abad 9, As-Suluk abad 7 atau abad 8. Habib Ali As-Sakron tidak menemui Al-Janadi. Di situ disebutkan adanya Abdullah. Apakah kitab As-Suluk ini nukil dari Al-Barqah dan juga Al-Jauharul Kasyaf? Jawabannya la, tab'an la, pasti tidak. Berarti ucapan Imaduddin yang mengatakan itu kitab-kitab setelah Sajarah Mubarakah abad berapa tadi? 6, abad 7 Hijriah itu ditolak karena hanya nukil dari Al-Barqah. La, kitab-kitab itu tidak hanya nukil dari Al-Barqah, Mas. Enggak. Tidak dari Al-Jauhar Kasyaf, enggak. Tapi juga nukil dari kitab ada kitab As-Suluk yang tidak sama sekali nukil dari Al-Barqah. Kenapa? Karena As-Suluk ini pengarangnya wafat 732, sedangkan Habib Ali As-Sakron ini tahun 895 seingat saya meninggalnya. Jauh, nggak nutut ini beliau. Nah, ini sudah kayak gini sudah ketolak. Ini omongan ngawur ini. Tidak semua kitab yang lebih muda dari As-Sajarah Mubarakah itu nolak nukil dari Al-Barqah atau Al-Jauharul Al-Kasyaf. Keliru. Termasuk lagi, dan ini kesalahan dari Imaduddin lagi. Ada kitab dan ini dinukil oleh Imaduddin, yaitu An-Nafhah Al-Ambariyah, karangannya Abul Futuh. Ini dinukil oleh Imaduddin untuk mengatakan bahwa Habib Ali As-Sakron bukan klan Ba'alawi. Habib siapa tadi? Kitab
An-Naf'ah Al-Ambariyah, karangannya Abul Futuh, ini dikarang oleh Abul Futuh. Nanti kita bahas sebenarnya. Tadi kita sebutkan saja. Beliau ini sejaman dengan Habib Ali As-Sakron. Cuma beliau tinggal di India. Asalnya Yaman, hijrah ke India. Yaitu siapa tadi? Abul Futuh. Punya kitab namanya An-Naf'ah Al-Ambariyah. Di situ beliau menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dan tidak nukil dari Al-Barqah dan Al-Jauharul Kasyaf. Tidak semua kitab yang lebih muda daripada Al-Syajarah Mubarakah itu terus nukil dari Al-Jauharul Kasyaf. Tidak semua kitab yang menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa itu terus menukil dari nopo Al-Jauharul Kasyaf atau dari nopo Al-Barqah. Terus ditolak gara-gara alasannya cuma satu, gara-gara nukil dari nopo Al-Barqah dan Al-Jauharul Kasyaf. Karena Imaduddin nganggep yang menyebutkan Abdullah atau Ubaidillah cuma dua kitab ini, yang lainnya nggak menyebutkan, dan itu sudah keliru sudah tadi. Ya, ini merupakan kesalahan dari Imaduddin dan pendapat yang kurang teliti dan pendapat yang ngawur. Contohnya tadi An-Naf'ah Al-Mubarakah sama sekali tidak nukil dari Al-Barqah. Terus As-Suluk juga tidak nukil dari apa? Al-Barqah. Pendapat Imaduddin yang mengatakan bahwa kitab-kitab yang lebih muda dari Syajarah Mubarakah ini ditolak. Kenapa kok ditolak? Imaduddin mengatakan kitab-kitab yang lebih muda dari Syajarah Mubarakah itu ditolak karena hanya menukil dari Al-Barqah dan Al-Jauharul Kasyaf. Pendapat ini ditolak oleh banyak ulama. Nanti kita sebutkan. Imaduddin ini kenapa kok nggak mau mengambil Al-Barqah? Karena sudah salah paham sejak awal bahwa Habib Ali As-Sakron ini nulisnya mengada-ngada. Dan ini ngawur banget. Lawang referensinya itu sudah saya kumpulkan. Itu ada lebih dari 10 referensi. Ada 13-14 referensi beliau nulis kitab Al-Barqah. Baca lengkap, sampai akan tahu dari mana beliau ngambil itu. Buatan ngawur, nggak ngawur itu. Kenapa kok dikatakan ini ngawur Imaduddin itu? Karena ulama-ulama itu banyak yang memuji terhadap Habib Ali As-Sakron. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwa Habib Ali As-Sakron ini ngawur dalam menulis kitab Al-Barqah. Tidak ada satu pun. Tidak ada. Dan anehnya lagi, dan ini menggembosi Imaduddin, setelah kitab Al-Barqah banyak ulama yang nukil dari kitab Al-Barqah dan dari Jauharul Kasyaf. Berarti apa? Ulama-ulama itu semuanya, ya semuanya itu, bukan cuma satu dua, itu mereka sepakat bahwa Habib Ali As-Sakron bukunya itu bisa dipertanggungjawabkan. Sing nolak ya mung Imaduddin karena salah paham tadi. Sudah terlanjur mengatakan Abdullah bukan anaknya Ahmad bin Isa. Padahal kalau diteliti di sini salah semua tuduhannya. Bon. Yang aneh lagi, kitab Al-Jauhar Al-Kasyaf ini dituduh oleh Imaduddin tidak bisa diterima karena Al-Khatib ini adalah murid kakek daripada Ali As-Sakron, yaitu Abdurrahman As-Segaf. Nggak bisa diterima karyanya Al-Khatib ini karena penuh subjektivitas. Dia ini ngawur lagi karena dia hidup sezaman dengan Habib Ali As-Sakron dan ada indikasi tertindas oleh Habib Ali As-Sakron. Mana ada kitab yang mengatakan Al-Khatib ditindas Ali As-Sakron? Kudu nulis Abdullah ya atau Ubaidillah. Ayo kudu nulis. Apa ada? Ini mengada-ngada ini begini. Kalau sampai baca kitab Al-Jauharul Kasyaf, di situ beliau ini menyebutkan biografi ulama yang sezaman dengan beliau, dan beliau menanyai ulama-ulama yang ada di Hadramaut tentang nasab Sadah Ali Ba'alawi. Ada apa tidak? Beliau tanya. Jadi bukan cuma hanya nukil dari kitab Al-Barqah, tidak. Ini ilmiah. Jangan ngada-ngada. Ulama itu yang ditaruhkan reputasinya. Tapi kalau bohong pasti ketahuan. Makanya nggak bohong beliau ini. Ya. Jadi Imaduddin mengatakan kitab apa tadi? Al-Jauhar Al-Kasyaf tidak diterima. Kenapa? Karena Al-Khatib hidup bareng dengan Ali
As-Sakron, ada indikasi tertindas katanya. Indikasi tertindas. Untuk tekondi. Ini dipakai untuk menolak Jauharul Kasam. Tapi anehnya, ketika Imaduddin ini mengagungkan kitab Sajarah Mubarokah dan mengatakan anak Abdullah, anak Ahmad bin Isa cuma 3 tanpa mencantumkan Abdullah, dia mengatakan dari mana Ar-Razi itu menyebutkan anaknya cuma 3, anaknya Ahmad bin Isa cuma 3, padahal nggak ada referensinya. Nggak ada referensinya itu. Sampai lihat di Sajarah Mubarokah, nggak ada referensinya. Dari mana itu? Katanya Imaduddin, karena Ar-Razi hidup di Roy, di Iran. Di situ banyak keturunan Ahmad bin Isa dari jalur Muhammad. Ada kemungkinan, kemungkinan DE tahu. Loh, ini alasannya Ar-Razi hidup bareng dengan orang-orang yang ada di Roy. Tapi alasan ini tidak dipakai ketika menolak Habib Ali, siapa namanya, Al-Khatib yang hidup bareng dengan Ali As-Sakron. Aneh kan? Nah, ini memang aneh kadang ini. Yang namanya Yai Imad ini. Ya seharusnya ya kudu dipakai. Ini hidup dengan Ali As-Sakron, oh berarti diterima. Karena Sajarah Mubarokah juga diterima karena hidup bareng dengan keturunannya Muhammad bin Ahmad bin Isa di Roy. Nah, kok gak dipakai ini kenapa gitu kan? Nah, penolakan Imaduddin terhadap kitab-kitab yang lebih muda dari Sajarah Mubarokah ini dibantai habis-habisan oleh para ulama. Ya, nggak disetujui oleh para ulama. Ayo, siapa yang membantai? Yang membantai pertama adalah Al-Muhaddis Al-Faqih As-Syekh Muhammad Abdul Hayy Al-Laknawi Al-Hindi dalam kitab Iqamatul Hujjah ala annal iktar min fit ta'abbudi laisa bid'ah. Beliau wafat 1304 Hijriah, halaman 184. Ayo kita lihat. Beliau ditanya di sini. Fa in qala qailun, dia jawab mengatakan hadhil manaqib allati dzakaruha fi tarajimihim innama dzakaruha bi ghairi sanadin musalsalin fa kaifa yu'tamadu alaih idil ibrafi mithli hadzal batin lil musyahada awil ikhbar al musalsal. Kalau ada orang yang mengatakan kitab-kitab manaqib di sini disebutkan dalam tarajim mereka, tarajimnya, terjemahnya, biografinya, itu disebutkan oleh para ulama dengan tanpa sanad yang musalsal, yang sambung. Bagaimana mungkin kitab-kitab itu bisa dibuat pegangan? Karena yang dibuat pegangan sebenarnya adalah musyahadah, menyaksikan secara langsung, atau adanya khobar yang musalsal. Bahasanya ada istifadah, najarah fikih. Ada sanadnya, ada khobar sin istifadah. Awalan, kata beliau, inna qad naqalna minal hilya asanida mutasilah musalsalatan fadalika yakfina. Dalam kitab Hilyatul Auliya kita nukil ada sanadnya. Nah, ini cukup sudah kalau ada sanadnya. Watanian, nah, nomor 2, kenapa kitab-kitab tarojim, ya, kitab-kitab tarojim, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab biografi itu kita terima walaupun tanpa ada sanadnya. Ini penting nih. Kue kadang nukil, gak ono sanad sampai itu, nukil dari kitab-kitab itu. Dan kitab-kitab itu ditulis kadang ulamanya tidak menemui objek yang ditulis. Sama nulis sekarang, nulis Kiai Haji siapa namanya Khalil, Mbah Khalil Bangkalan. Kowe nggak nemoni Mbah Khalil. Nulis terus Mbah Munawir. Kita nggak pernah nemoni Mbah Munawir. Gimana itu? Diterima nggak? Diterima. Diterima itu. Kalau ada sananya diterima. Kalau nggak ada sananya tetap diterima. Kenapa? Alasannya inna dzakirina li hadhil manaqib laisum mimman la yu'tamadu alaih. Orang-orang yang menyebutkan manaqib ini bukanlah orang yang tidak bisa dibuat sandaran. Mereka itu hujjah, mereka itu ulama. Au mimman la yakun hujjatan fin naqli, atau mereka ini termasuk orang-orang yang bukan hujjah. Enggak, mereka ini hujjah. Balhum a'immatul Islam wa umdatul anam, mereka itu adalah imamnya umat Islam, seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Makki, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Suyuti. Afataro haula qad adraju fi tasawufi ma yura anau kadibun. Apa engkau menyangka bahwa mereka memasukkan dalam karangan mereka sesuatu yang dianggap itu adalah kebohongan? Awit tamadu ala naklima yang kuluhu arbabul kadib. Apakah mereka juga engkau lihat, engkau sangka menukil
berpegangan kepada kabar-kabar yang dinukil oleh orang-orang yang pembohong. Kalla wallah, hum a'immatul muhtadun, mereka adalah imam-imam yang berhati-hati. La yunaqashuna fima yaktubun, mereka tidak perlu dimunakosah dalam apa yang mereka tulis. Fa in sakakta fi dzalika farji ila tabaqat, kalau engkau ragu tentang hal ini, kembalilah kepada kitab Tabaqat yang kasyif laka ahwalu sitiha ula itiqad, maka akan terbuka kepadamu kejujuran orang-orang yang nulis masalah ini, kitab-kitab ini. Jadi kitab-kitab seperti Al-Barqah, Al-Jaru Al-Kasyaf, seandainya mereka nulis itu tanpa ada sanad, mereka tetap nukilnya itu ono kitab, sehingga kalau ada kitabnya tetap bisa kita pakai. Sehingga kalau Imaduddin nolak, penolakannya itu ditolak, yang nolak itu ulama. Ini al-muhaddis bro, muhaddis al-faqih asyik, jadi anak kayak pulau-pulau ini duduk, jadi kita hanya menyampaikan. Ini ditolak, itu benar-benar ditolak, yang nolak itu. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, demikianlah video dari Ustadz siapa ini ya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita bersama dan menjadi tambahan wawasan. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.